Alhamdulillah, pada pagi yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul dalam acara pengibasan modul 1.4 budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 2 Cibuntu, sekaligus pembukaan acara pengibasan modul 1.4 budaya positif, acara yang ketiga doa, dan yang terakhir tutup. Mengawali acara pada pagi hari ini yakni pembukaan, dan marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN 2 Cibuntu, sekaligus pembukaan kegiatan acara pengibasan modul 1.4 budaya positif. Kepada yang terhormat Bapak Endang Musnawan SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua pada kesempatan ini masih diberikan umur panjang dan bisa melaksanakan tugas kewajiban. Salawat serta salam semoga dilipat gandakan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya. Semoga kita semua diterima sebagai umat nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Cibuntu, juga yang saya banggakan serta saya hormati ibu-ibu guru dari SD 2 Cibuntu. Karena tidak ada bapak-bapaknya, maka saya sendiri. Alhamdulillah, pada saat ini kita semua bisa berkumpul di tempat yaitu SD 2 Cibuntu dalam acara yaitu pengibasan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 6 dengan tema
Guru Bergerak Indonesia Maju Kabupaten Tasikmalaya. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh guru yang akan memaparkan, kita semua bisa terpacu untuk mengikuti yang gurunya, mengikuti acara atau menjadi guru penggerak untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh ibu guru sebagai pemapar ada manfaatnya, khususnya untuk sekolah SD Negeri 2 Cibunur, umumnya untuk semua sekolah yang ada di Indonesia. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tidak akan panjang lebar dalam acara penyambutan pengibasan aksi nyata pendidikan penggerak. Saya menghimbau dan berharap setelahnya nanti ada guru penggerak yang di SD 2 itu baru satu, Ibu Iratmawati. Kita semua bisa mengikutinya untuk mengikuti menjadi guru penggerak yang seterusnya. Dan mudah-mudahan setelahnya ada guru sebagai guru penggerak khususnya untuk SD 2 Negeri Cibunur akan lebih terlihat, lebih maju dan lebih bergerak khususnya di bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lain. Untuk itu saya berharap kepada semua ibu-ibu guru yang ada di ruangan ini, kita semua bisa mengikuti guru-guru yang lainnya yang sudah menjadi guru. Ibu-ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan harapkan untuk kemajuan ke depan, khususnya bidang pendidikan yang ada di SD 2 Cibunur khususnya dan yang ada di Kecamatan Parungpateng dan umumnya, bisa lebih maju, lebih bergerak dan lebih aktif dan kreatif. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SDN University. Untuk acara selanjutnya yaitu doa. Baik ibu-ibu, untuk acara pengibasan aksi nyata pendidikan guru penggerak pendidikan ini, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan acara ini. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu doa, dan marilah acara pembukaan kegiatan pengibasan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 6 dengan tema Guru Bergerak Indonesia Maju kita tutup dengan membacakan doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
acara pembebasan aksi nyata pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Guru Bergerak Indonesia Maju Kabupaten Tasikmalaya yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pengatur waktu yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan pembebasan aksi nyata pendidikan guru penggerak Angkatan 6 dengan tema Guru Bergerak Indonesia Maju. Nah, di sini narasumber akan membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif itu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Ya, sekarang kan musim sedang digalakan kurikulum merdeka. Maka dari itu kita akan sedikit membahas tentang kurikulum merdeka. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini, aksi nyata budaya positif ini adalah menumbuhkan budaya positif dalam diri setiap warga sekolah, sehingga budaya positif tersebut nampak dalam sikap dan perilaku warga sekolah. Nah, ya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Rahmawati dari SD Negeri 2 Cigunung. Untuk itu waktu dan seluas-luasnya diberikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membersamai kami untuk mengikuti kegiatan pembebasan aksi nyata dalam pendidikan guru bergerak Angkatan 6 dengan tema Guru Bergerak Indonesia Maju. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin di antara ibu-ibu semua, ada apa dengan guru penggerak? Ada apa dengan saya? Kenapa saya melakukan ini? Terus apa kebiasaan itu? Apa penimbasan itu? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum tahu apa itu penimbasan. Penimbasan artinya berbagi. Jadi maksud dari acara ini yaitu kegiatan dalam upaya untuk memenuhi tugas dalam aksi nyata dengan cara berbagi kepada rekan guru sejawat. Jadi informasi yang saya dapat dari beberapa modul, dari beberapa kegiatan, saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Itu adalah maksud dari acara ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam terselenggaranya acara pembebasan aksi nyata. Selamat datang di SD Negeri 2 Cigunung. Temanya yaitu budaya positif. Budaya positif mungkin sudah biasa
dilakukan di sekolah. Ada yang melanggar sebagai dirinya, maksudnya dia tahu kalau saya salah, saya tahu saya tidak mengerjakan PR, dia tahu saya tidak memisahkan membuang sampah pada tempatnya, itu adalah pelanggaran terhadap disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, bisa dilihat di sini ada seorang guru kemudian melihat anaknya menulis will not, no, every, away. Setuju atau tidak setuju menurut Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misalkan anak berbuat kesalahan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, coba tulis ini 15 baris atau sampai penuh buku. Itu tujuannya untuk mendisiplinkan. Bagus tidak? Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan begini, yang tidak mengerjakan PR, sesapu di halaman sekitar atau tersimpan kelas. Nah, itu adalah pemberian hukuman, tapi dalam rangka mendisiplinkan anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan kita di kelas, kita matematika, ada yang misalkan juara. Ini permennya hebat, kamu bagus, ini dari ibu ada permen. Itu adalah penghargaan yang kita berikan sebagai apresiasi kita terhadap anak yang berhasil. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Nah, dalam topik dan eksplorasi konsep kali ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebajikan daripada Allah, karena setiap manusia itu memiliki kuadrat, memiliki harapan, memiliki keinginan, memiliki kemerdekaan. Setiap anak itu mempunyai potensi. Guru tidak boleh memaksa anak harus begini. Guru hanya bisa menuntunnya, menuntun, bukan memaksakan harus begini. Karena anak tahu harus melakukan ini. Cuma apa yang dibuat oleh anak kadang-kadang memiliki tujuan. Misalkan mempunyai masalah. Karena mempunyai masalah, jadi anak melakukan hal seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan kasih sayang. Karena mungkin apa di rumahnya atau di sekolahnya, anak merasa tidak diperhatikan atau merasa diacuhkan. Jadi anak tersebut melakukan pelanggaran. Jadi sesuatu apapun yang dilakukan itu karena memiliki tujuan. Jadi kita harus mencari tahu apa latar belakang anak tersebut melakukan pelanggaran. Jangan harus ini, harus itu, kemudian kalau tidak ini, harus itu. Itu dalam disiplin positif. Kemudian, nilai kebajikan universal yang harus kita kuasai, maksudnya yang harus kita berusaha untuk menguasai, ya. Toleransi, mandiri, menghargai, empati, kejujuran, kesabaran, dan lain-lainnya. Kita bisa mencontohnya dari diri sendiri kepada anak. Jangan hanya anak yang harus dituntut untuk empati. Kalau kita sendiri tidak, bagaimana anak mau mencontoh? Bagaimana anak mau menerapkan? Apapun itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita sebagai guru harus mengayomi anak, membimbing anak, memperhatikan anak di kelas. Jangan sampai anak waktu di kelas kita kesana kemari, jadikan banyak waktu untuk anak untuk melakukan pelanggaran. Kalau kita mendampinginya terus, insya Allah pelanggaran bisa diminimalisir, diperkecil, disedikitkan. Jadi peluang anak untuk melakukan kesalahan itu mungkin agak sedikit, karena emang kita terus memantau, kita terus mendekati, kita terus membimbingnya. Kemudian kegiatan kepala tangan. Misalkan di sini ada Ibu Eis sama Ibu Ida.
ya. Coba buka, nanti dikasih uang. Teman Anda mencoba untuk membujuk Anda untuk membuka kepalan tangan yang berisi rahasia-rahasia yang Anda genggam, yang diamanatkan kepada Anda. Bisa dengan bujukan, bisa dengan ancaman, rayuan, menyuap, atau apa saja yang dilakukan oleh teman Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Ilusi kontrol. Ilusi kontrol artinya kebiasaan yang mungkin saya biasa terjadi, terasa benar tapi kadang-kadang salah. Ilusi kan, ilusi beda dengan nyata. Ilusi guru mengontrol murid. Bisa tidak guru mengontrol murid? Kita merasa bahwa guru itu harus mengontrol. Apa kata guru harus bisa dilakukan oleh anak. Nah, dalam budaya positif hal itu kurang baik. Anak tidak bisa dipaksakan. Anak harus mempunyai keinginan sendiri. Guru hanya mengarahkan, mendekati. Kalau kita tahu apa kelemahan anak, apa kebutuhan anak, insya Allah anak juga akan patuh kepada kita karena dia merasa diperhatikan. Kalau hati kita bahagia, kalau hati gembira, kita akan patuh terhadap orang yang menyuruh kita, betul tidak? Betul kan? Misalnya kita dekat dengan seseorang, sudah care, dekat, kita itu tidak merasa bagaimana ini terhadap orang itu. Nah, sisanya seperti itu. Kadang-kadang kalau kita memaksakan mereka melaksanakan itu karena takut. Dan akibatnya kalau tidak ada guru, mereka melakukannya. Kalau tidak ada bapak kepala, mereka melakukannya lagi. Karena takutnya kalau ada guru. Berbeda dengan yang dilakukan dengan kesadaran sendiri. Kemudian ilusi mempositif dan membuat orang merasa bersalah. Kritik itu misalkan kalau kata anak-anak itu dipoyo, atau misalkan kita langsung mengecam anak, oh nggak boleh begitu, harus gini. Itu kurang baik sama. Jadi ini ilusi kontrol yang biasa dilakukan kalau kita terasa benar padahal ada celah-celah kesalahan. Kurang efektif. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak semua. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang biasa saya banyak seringnya. Memaksa saya, kemauan saya. Anak-anak coba bereskan ini. Sekarang matematika. Coba apakan berkalian. Nadanya bagaimana? Itu berarti ada pemaksaan. Kan itu kadang kalau kita itu merasa gimana ya? Sudah biasa tapi asa gimana? Terasa tidak salah. Berlama itu juga tidak salah. Cuma kurang efektif. Berbeda dengan kita mendekati anak, kemudian lama-kelamaan anak tersebut akan menyadari kalau hal yang dilakukannya itu salah dan saya mau, saya harus begini. Benar kata ibu kalau saya harus begini. Jadi ada atau tidak ada bapak ibu, saya akan tetap melakukan ini. Ini stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita sama. Kita semua berpandangan berbeda, termasuk juga murid. Kita suka matematika, ada orang lain yang tidak. Karena pandangan orang, sikap orang tidak bisa dirubah oleh orang lain. Kita hanya bisa merubah oleh diri kita sendiri. Seperti tadi kepalan tangan, yang berhak membuka atau menutupnya adalah yang menutup tangan. Dan pasti karena apa? Alasannya harus tahu alasannya karena kita mempunyai pendirian. Jadi yang memegang kendali adalah yang memegang atau yang menutup tangan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan berubah pendapat orang lain,
saya harus melakukan ini. Bukan kata ibu harus begini, dan ketika ada ibu, saya harus melakukan itu. Dan tiba-tiba tidak ada ibu tidak masuk sekolah, anak-anaknya masuk boleh, saya akan melakukannya lagi karena tidak ada ibu. Begitu kan? Kalau ibu di sana karena takut. Saya bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, orang lain itu tidak bisa mengontrol, hanya bisa ngasih pendapat, saran. Yang menentukan diri sendiri adalah kita. Kita yang terhati kita adalah kita. Tidak mungkin bapak kepala mengontrol gurunya, ataupun misalkan guru mengontrol anak-anaknya. Butuh proses untuk bisa mengendalikan, butuh proses. Apalagi kita beranak, berbeda sekali. Mengontrol diri sendiri saja susah, apalagi mengontrol orang lain. Makanya kita berusaha untuk mengontrol diri kita. Kemudian setelah kita tahu, baru kita melihat anak. Oh, kenapa anak ini begini? Karena mungkin orang tuanya begitu. Itu karena mempunyai latar belakang. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kita sudah bicara lemah lembut. Kemudian emosi kita muncul karena anak tidak memenuhi apa yang kita laksanakan. Nah, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan laporkan nanti kepada orang tua. Nanti orang kamu akan ibu telepon. Itu pemaksaan. Kalau misalkan tujuan kita udah ditolong, misalkan sana kemarin kita bicara lemah lembut, ternyata anak tersebut masih tetap saja berkembang seperti itu. Kita jangan seperti, karena mungkin kita juga mengalami hal seperti itu. Nah, kita berusaha sadar, berusaha empati, berusaha menenangkan diri. Bagaimana ini strategi yang harus saya lakukan? Karena saya seorang guru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, dalam disiplin positif, model berpikir menang-menang. Jadi yang berbuat kesalahan merasa menang karena mereka merasa dihargai, merasa diperhatikan. Nah, kemudian ini jenis motivasi. Dari tadi ada penghargaan, ada hukuman, ada ketakutan. Itu adalah motivasi-motivasi. Motivasi itu ada dua. Satu, motivasi internal. Dua, motivasi eksternal. Kalau internal itu dari dalam hati. Ada dalam hati. Kita ingin belajar, kita ingin misalkan pergi sekolah tepat waktu. Itu adalah dari hati. Beda dari eksternal. Kalau eksternal itu dari luar, tata tertib eksternal. Tapi bisa jadi latar belakang karena ada tata tertib, karena ada aturan, karena kita diperintah oleh atasan, karena anak-anak diperintah oleh guru. Itu eksternal kan, perintah, aturan itu eksternal. Kemudian semakin lama akan menyatu dalam hati. Jadi walaupun tidak ada bapak kepala, tidak ada guru, kalau sudah menyatu dalam hati, tetap dilaksanakan. Itu internal, dari hati, tidak ada paksaan. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan dapatkan apabila saya melakukannya. Karena kita bisa kalau diberi imbalan, tolong bersihkan kelas, nanti itu kasih uang ya, itu dari penghargaan atau imbalan. Menurut kita itu penerapan disiplin, cuma bukan disiplin positif. Karena nanti kalau anak disuruh lagi, asik, sekarang disuruh, nanti diberi apa ya sama ibu? Itu sepertinya yang ada di anak. Karena mungkin akan ada ketagihan. Itu motivasi eksternal dari luar.
harus minimal tahu ya, kalau paham itu susah, tapi tahu karena saya mau belajar. Saya mau belajar. Kalau dibandingkan dengan ibu dengan yang lain, saya terlalu jauh. Tapi justru karena itu saya ingin belajar, karena saya banyak memiliki kekurangan. Nah, restitusi itu apa? Proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setiap manusia memiliki kesalahan, apalagi anak, siswa pasti memiliki kesalahan. Kita jangan langsung menghukum, kita berarti mereka. Kita tanya mereka apa yang terbelakangnya sehingga anak tersebut melakukan kesalahannya. Kemudian kita cari solusinya dengan bertanya apakah salah itu atau tidak. Terus kita bertanya lagi, harusnya itu apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan kita yang menentukan harusnya itu misalkan harus ini harus itu, bukan kita yang menentukan, tapi kesepakatan kelas yang kita buat yang harus kita patuhi, yang harus kita junjung tinggi terhadap anak. Jadi anak harus mengetahui apa keyakinan kelas. Jadi peraturan yang ada di kelas diyakini keberadaannya dan harus dilaksanakan oleh semua warga kelas, termasuk guru dan termasuk siswa. 9 ciri-ciri restitusi untuk menebus kesalahan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan. Kalau kita berbuat salah, kita itu jangan takut karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Justru kita kesalahan atau kegagalan itu kita jadi pelajaran. Jadi kesalahan itu adalah titik tolak ya, titik tolak bagi kita untuk bangkit, untuk memperbaiki. Jangan hanya pasrah saja. Saya kan tidak bisa. Bukan karena tidak bisa, karena salah itu sifatnya manusia. Kita tutupi kesalahan dengan banyak kebenaran yang ada dalam kekuatan diri kita. Karena manusia pasti memiliki kelebihan atau kekuatan. Kemudian memperbaiki hubungan antara guru dan siswa, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Walaupun anak melakukan kesalahan, anak tidak merasa sakit hati dengan hati begitu dekat. Karena dia merasa salah, kemudian kita tidak menghukum. Jadi kita memberi pelajaran kepada anak supaya anak sadar sendiri kalau apa yang dilakukan itu adalah salah dan dia harus menjadi tidak akan melakukannya lagi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kadang-kadang anak yang berbuat salah itu suka minder, merasa dibully karena saya memiliki kekurangan. Padahal saya mau seperti mereka, tapi saya tidak bisa. Tidaklah saya seperti ini, misalkan dengan diri saja. Kita tidak boleh menyalahkan dia, tidak boleh menyalahkan salah seorang. Kita cari dulu apa yang terbelakangnya dengan bertanya kepada orang tua, dengan bertanya kepada guru kelas sebelumnya, apa yang terjadi terhadap anak ini sebelumnya di kelas-kelas bawahnya bagaimana. Kemudian kita cari tahu kepada orang tuanya. Jadi kita jangan hanya menyalahkan anak, justru kita bukan menyalahkan kesalahan, kita justru memperbaiki kesalahan, bukan menghukum mereka. Nah ini adalah segitiga restitusi. Kita melakukan kalau di SMA itu BK ya, BP bimbingan karir, atau misalkan yang salah kita panggil. Jadi waktu istirahat jangan di depan teman-teman,
mengalami kesalahan. Itu juga manusia sama pernah mengalami kesalahan. Coba jujur aja, apa kesalahan kamu? Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Itu harus ditanyakan kepada siswa. Jadi kita bertanya, harus bagaimana dia itu? Jadi mereka yang menjawab, bukan kita. Jadi kan dia itu merasa tidak dipaksa untuk melakukan karena dia ya berbicara gitu. Itu dalam disiplin positif. Nah, itu yang kita kelas. Kita biasa di kelas ya, di kelasnya juga ada tata tertib, ada peraturan. Nah, ini lebih spesifik ya. Ini disiplin positif itu lebih spesifik ke keyakinan kelas. Kalau peraturan itu banyak, misalkan harus memakai helm, harus misalkan menulis rapi, banyak aturan. Nah, di keyakinan kelas itu akibatnya akan terjadinya itu bagaimana? Justru bukan yang dilakukannya, tapi yang disebabkannya supaya tidak apa, supaya apa? Itu keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas disiplin, keyakinan kelas membersihkan kelas. Jadi membersihkan kelasnya itu bagaimana? Juga ada di peraturan. Jadi sekarang di disiplin positif yaitu adalah berlakunya keyakinan kelas, yaitu keyakinan dari semua warga yang ada di kelas tersebut. Bukan hanya kelas tinggi, tapi kelas bawah juga bisa. Kita bisa memberi masukan, kita bisa memberi pendekatan kepada anak. Tindakan apa? Yuk kita menyambut kelas dulu. Kan kalau kelas bawah misalkan ya, kalau kelas bawah, yuk kita menyambut kelas dulu. Di rumah suka menyambut tidak dulu pasti ya. Nah sekarang di sekolah harus belajar ya. Nanti sama-sama ibu. Kan anak suka ya, apalagi suka cari perhatian ya untuk kelas bawah. Beda dengan kelas tinggi sudah bisa dikondisikan. Iya Bu asih, saya mau hari apa, misalkan itu bisa jadi kesepakatan kelas, bisa diterapkan. Jadi bukannya kita saja yang menyambut kelas, tapi akan juga bisa dilibatkan. Tentunya dengan banyak pujian, tentunya dengan ada pendekatan dan kita selalu membimbingnya, kita selalu menemaninya. Itu untuk anak kelas bawah dan juga kepada anak kelas atas juga tetap kita harus memperhatikan maju atau mundur. Kita harus tahu apakah ini kegiatannya sudah lanjut ataupun tidak. Kita harus tahu mengikutinya. Kemudian terima kasih, salam bahagia. Ini ada beberapa kegiatan di sekolah saya dalam disiplin positif. Disiplin positif itu banyak, ada kolaborasi, ada kebersamaan, ada mandiri, ada 5R, senyum, salam, sapa, sopan santun. Jadi saat itu bukan hanya dari anak ke guru juga bisa melakukan salam ke anak. Apa susahnya sih memberikan tangan, misalkan jabatkan tangan kepada anak? Jadi jangan membawa anak kepada kita, jangan merasa gengsi. Dimulailah dari diri kita. Kita mau kebaikan, lakukanlah dari kita, bukan menunggu dari anak. Anak terpaksa belajar. Kita dulu tahu kan kebaikan itu bagaimana. Ini salah, memberi salam, ya jabat tangan, assalamualaikum. Ada saat kita datang, assalamualaikum. Jadi tidak salah kalau dulu assalamualaikum. Waalaikumsalam, karena mungkin mereka kan Kira-kira kalau lupa, jadi kita mencoba itu susah ya. Ingat sesuatu, kita membuat peraturan, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Bagaimana yang di bawah? Kita sendiri yang harus di depan dan mencontohkannya, berusaha sedikit. Jadi jangan anak harus kalau kita bagaimana? Anak kan anak namanya juga. Kemudian anak diberi kesempatan untuk belajar
saya mencoba bersama anak-anak ke Cileunyi. Kemudian ini menerapkan budaya luhur. Sekarang kan musim TikTok, anak-anak juga permainan yang ada di HP yang wow gitu, Korea atau apa. Kita anak-anak itu jangan hanya seperti itu. Kenapa? Supaya mereka suka budaya daerah. Kalau ada daerah lain di sana, mereka suka mainkan lagu Sunda, lagu daerahnya sendiri, menggali. Era globalisasi, tapi kita harus menghargai dan tahu, memahami dan paham bagaimana budaya leluhur kita. Kemudian di sini pembelajaran harus menyenangkan. Anak kalau bosan, kita juga kan kalau mendengarkan suka males ya, suka males bosan, turun. Anak juga sama. Dari mulai jam setengah 8 sampai jam 12, bosan gurunya itu saja. Kita harus memberikan trik-trik supaya pembelajaran menyenangkan. Dan kalau sudah bosan mah, boro-boro masuk, boro-boro mau belajar, males terasakan oleh kita ya. Jadi strategi kita apa yang harus dilakukan. Jadi emang kita benar-benar sekolah itu harus apa, alat peraganya apa. Tidak usah yang menunggu ada acara perasaan di sekolah saya itu tidak apa saja yang manfaatkan. Banyak di YouTube, banyak di lingkungan sekitar, bukan hanya untuk alat peraga yang sekolah atau prasarana sekolah yang disalahkan, jangan justru yang menyalahkan kesalahan. Kita harus melihat apa yang ada di sekolah saya, kekuatan apa yang sudah ada di sekolah saya, manfaatkan, kembangkan yang sudah ada, kembangkan. Kemudian ini permainan di kelas saya dicoba ada permainan tradisional, ada cetak, ada ular tangga. Kadang-kadang mereka tidak menyukai, mereka lebih menyukai game-game. Tapi coba saya perkenalkan dan coba saya siapkan alat-alatnya. Kemudian ini kebiasaan untuk hari Jumat dan kebetulan ini untuk ruang kelas saja. Kebetulan saya guru kelas. Setiap hari Jumat saya duha, melaksanakan duha bersama anak-anak, kadang laki-laki di musola dan perempuan di pojok baca ya, di ruang kelas.
Coba lihat seorang guru bagaimana. Yang nomor satu belum, yang posisi kontrol nomor satu. Ini terjadi di SD Banjar. Apa definisi A, B, C, dan D? Pagi anak-anak, silakan PR kemarin dan letakkan di meja. Atau kamu sudah mengerjakan belum? Belum jangan sayangku. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Menggerutu. Itu adalah kegiatan-kegiatan atau posisi kontrol ketika anak tidak mengerjakan PR atau adanya keterlambatan dalam mengerjakan PR. Kita maksudnya di mana? Yang pertama nadanya begitu, yang kedua nadanya anak bersalah, kemudian kita merasakan kesalahannya. Jadi sudah tahu salah, sudah dia merasa salah, guru melakukan tindakan lagi untuk terus menyalahkan. Jadi perempuan merasa bersalah dengan semakin mudah. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pemantau. Oh iya, sebagai teman yang tos dulu dong. Kita kan teman, itu kan teman. Itu kadang-kadang itu bagus ya. Untuk anak itu sama sebagai orang tua, berdekatan sebagai orang tua, berdekatan sebagai teman, itu bagus kadang-kadang. Tapi itu tidak bertahan lama karena anak akan merasa biar aja teman gitu, jadi tidak takut gitu kan teman. Jadi adanya jarak yang terlalu dekat. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, jangan sebagai teman, tapi ya sebagai guru aja, sebagai manajer. Tapi kalau pembelajaran bisa sebagai teman, dalam pembelajaran bisa sebagai orang tua untuk pendekatannya. Kalau kesalahan, anak melakukan kesalahan, kita berusaha memperbaiki
ininya, posisi yang paling baik kira-kira di nomor berapa? Ada mungkin di antara para ibu yang sudah menjawabnya. Dan nanti saya siapkan sesi terakhir yaitu untuk tanya jawab. Dan sekarang saya kembalikan kepada ibu moderator dan dari saya untuk pemateri didudukkan siap. Nanti disambung dengan tanya jawab. Tanya jawab. Sesi ini betul-betul dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi dari narasumber kita yang begitu lugas dan berapi-api dalam menyampaikan materinya. Kita kasih applause. Terima kasih. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan kegiatan tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu pasti ada ada pertanyaan-pertanyaan yang akan di Kalau misalkan seperti ini, nah, anak kan yang menjawabnya. Jadi anak mematuhi itu karena dia tahu bahwa dia itu melanggar aturannya. Itu untuk praktek restitusi. Jadi kita berusaha mendekati, mencari solusi apa yang dilakukannya karena ada alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Begitu untuk pertanyaannya. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Yang lainnya sudah paham? Sudah paham, Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Siap. Ya, terima kasih Bu Ida. Jadi intinya jangan langsung memvonis anak gitu ya. Jangan langsung memvonis anak bahwa dia bandel karena tidak mengerjakan PR. Tapi harus ditanya dulu apa latar belakangnya. Itu ya. Terima kasih Bu Ida. Siapa lagi mungkin ada lagi yang akan bertanya? Oh ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di disiplin positif, ya, terbiasa kita melakukan kalau dari kemarin itu melakukan karena adanya penghargaan, karena adanya bujukan. Kita melakukannya karena eksternal dari luar. Kalau dari kesadaran diri kitanya belum ada. Nah, di sini kan pertanyaannya, mengapa ya penghargaan dan hukuman tidak termasuk atau mengurangi efektivitas dalam motivasi? Karena apa? Tadi kan sudah dijelaskan karena penghargaan itu bagus, cuma kurang efektif karena anak merasa ketagihan. Jadi dalam benaknya itu karena saya melakukan itu karena mau diberi imbalan atau karena saya takut dimarahi guru, karena saya takut diperintah untuk push up. Itu kalau kita terus memberi hukuman atau memberi penghargaan
menambahkan mungkin? Satu lagi ya, untuk itu waktunya soalnya terbatas. Satu lagi ya, siapa yang akan bertanya? Bu Mary, apa? Bagaimana? Oh, tidak ada, tidak ada. Bagaimana yang lainnya? Ya, kalau tidak ada, kepada semuanya, kepada semua peserta, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Mudah-mudahan kebaikan dari Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah sedikit demi sedikit, termasuk saya, kita. Saya justru karena saya belajar, karena saya banyak kekurangan, saya ingin memberikan ilmu, membagi ilmu, walaupun tidak bisa saya kerjakan, tidak bisa saya lakukan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berusaha atau sudah bisa melakukannya. Terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum